Kawan netizen, kita lanjutkan obrolan mengenai makan bergizi gratis atau sering diselewengkan oleh banyak kalangan menjadi maling berkedok gizi, kemudian money laundry berkedok gizi dan sebagainya. Nah, dalam dialog kita kali ini ya dengan pakar hukum, advokat senior Bang Petrus Celestinus, kita mencoba mengulik, menyelidiki akar konseptualnya. Jadi aturan-aturan hukum yang dilanggar, kemudian juga pemikiran-pemikiran dibalik kenapa perlu MBG, kenapa harus ada BGN, Badan Gizi Nasional, dan kenapa skemanya seperti itu. Nah, yang menarik Bang Petrus, pertanyaan saya, jadi ternyata yang saya pahami ya, saya dengan referensi terbatas saya dalam dunia hukum ya. Jadi kayaknya pemerintahan ini hanya menjalankan cetak biru konsep pemikiran yang sudah dirancang oleh era Jokowi. Ya, tolong nanti diceritakan bagaimana sih sebenarnya niat motivasi Jokowi, kenapa dia perlu menyusun program makan bergizi gratis dan membuat lembaga bernama BGN ini dengan ibaratnya melikuidasi, tidak mempedulikan aturan-aturan main birokrasi pemerintahan yang sebenarnya lazim yang sudah ada dalam undang-undang apa itu kesejahteraan sosial dan sebagainya. Dan kira-kira apa itu tadi yang penting motivasi saya sebut ini Jokowi sebenarnya skenarionya, mastermind-nya ini, dan sekarang Presiden Prabowo tanpa disadari terjebak dalam permainan autokrasi legalisme Jokowi ala Jokowi. Baik, ini pertanyaan menarik. Kalau kita lihat dari sejarah berdirinya proyek makan bergizi gratis dengan dibentuknya Badan Gizi Nasional, maka orang pertama yang patut kita curigai membuka ruang terjadinya korupsi saat ini adalah Presiden Jokowi ketika dia menjabat periode kedua di ujung kekuasaannya. Mengapa kita katakan di ujung kekuasaannya? Karena pada tanggal 15 Agustus 2024, 1 bulan lebih sebelum lengser dari jabatan sebagai presiden, Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Nah, setelah saya melihat Perpres tentang Badan Gizi Nasional ini, saya menaruh kecurigaan karena Perpres ini sama sekali tidak mengacu kepada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Oh, jadi mengabaikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dan Jokowi langsung menerbitkan sebuah Perpres yang hanya mengacu kepada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, yaitu presiden selaku kepala pemerintahan. Jadi Jokowi beranggapan bahwa selaku kepala pemerintahan dia boleh lakukan apa saja cukup dengan Perpres. Padahal dia terikat oleh adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Nah, jadi kalau hari ini kita bicara tentang korupsi yang terjadi secara masif dengan angka yang fantastik dan dilakukan oleh pejabat puncak di Badan Gizi Nasional, maka ini tidak lepas dari skenario Jokowi ya, secara khusus terburu-buru, tergesa-gesa mengabaikan semua peraturan perundang-undangan harusnya menjadi dasar dikeluarkannya Perpres itu, hanya memberi ruang dengan hanya 1 bulan lebih setelah Perpres ini dikeluarkan, Jokowi mengangkat Dadan Hindayana sebagai kepala BGN. Jadi itu orang yang dia taruh. Dia taruh hanya dalam waktu 1 bulan lebih setelah Perpres dikeluarkan. Padahal pada saat itu Jokowi harusnya sadari bahwa ada larangan undang-undang, ada larangan peraturan perundang-undangan ketika seorang pejabat publik akan mengakhiri jabatannya. Kalau saya tidak salah, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya, dia dilarang mengeluarkan keputusan-keputusan yang strategis. Yeah.
Larangan itu dimaksudkan agar pejabat yang hendak mengakhiri jabatannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik of interest atau konflik kepentingan atau membuka ruang terjadinya KKN, nepotisme dan lain-lain. Atau tidak tidak menyerimpung dari presiden baru yang nanti presiden baru, betul. Jadi ini harusnya diserahkan kepada mekanisme Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, karena menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ini, lembaga ini ada di bawah Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial itu, bidang-bidang kementerian itu sudah ada semua. Sampai ada relawan sosial profesional, yayasan-yayasan yang didirikan oleh masyarakat yang ada di berbagai provinsi, yang ruang lingkup tugasnya di bidang kesejahteraan sosial itu tidak berfungsi sama sekali. Karena dia akan membentuk lembaga baru, dengan orang baru, dengan struktur yang baru, yang orang-orangnya bisa diatur-atur. Itulah terjadi malapetaka di dalam MBG ini. Karena itu menurut saya, tidak hanya Dadan, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Posung yang juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain 3 orang ini adalah Jokowi, karena dialah membuka pintu masuk dengan menyederhanakan, menggampangkan, cukup dengan Perpres. Kemudian Presiden Prabowo juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena dia selaku kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan mengelola keuangan negara. Dan kekuasaan itu dikuasakan lagi kepada Menteri Keuangan. Jadi Presiden Prabowo, Purbaya Sadewa, Menteri Keuangan harus dimintai tanggung jawab pidana. Juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka karena tugasnya mengawasi jalannya pembangunan. Ya, proyek MBG kita lihat Gibran tidak pernah sentuh. Ya. Dan padahal, saya ingat padahal dia punya waktu banyak. Waktu kampanye yang mengintrodusir MBG ini kan memang si Fufu Fafa ini kan, si Gibran ya. Tapi sekarang setelah terjadi ontran-ontran isu korupsi gila-gilaan ini, seolah-olah dia melenggang dan inosen gitu. Nah, yang menarik tadi penjelasan bahwa ternyata di balik ini semua lagi-lagi seperti kasus berbagai korupsi menteri-menterinya dulu, Nadiem Makarim dan sekitar 8 menteri yang lain. Ternyata di belakangnya ada jejak Jokowi ya. Ada mastermind-nya. Nah, apakah memang Jokowi sejak awal ini memang ingin menjadikan proyek MBG dan lembaga Badan Gizi Nasional sebagai proyek untuk mendistribusikan atau mencuri kekayaan negara? Bisa dibilang begitu? Kalau kita lihat dari apa yang sekarang sudah diungkap oleh kejaksaan, bahkan sebelum kejaksaan mengangkat kasus ini, masyarakat sudah berteriak untuk dikoreksi, untuk dievaluasi. Apa yang dikatakan Mas Lukas tadi ada benarnya. Jadi ini jaringan yang disiapkan untuk melakukan korupsi, ya, untuk mencari logistik. Untuk mencari logistik, bisa saja untuk kepentingan 2029, karena Jokowi masih punya kepentingan. Ya. Nah, jadi kalau semua coba secara umum dirangkum, ini memang pola-pola cara Jokowi meng-create project ya. Kita ingat ada Project WUS yang korup juga, IKN yang korup juga, kemudian proyek-proyek strategis nasional, Bandara Kertajati dan lain-lain. Terlalu banyak ya. Jadi ini menjadi cetak biru ya. Cetak biru cara Jokowi menggarong kekayaan negara APBN kita atas nama pembangunan, proyek atas strategis nama nasional. Bisa begitu ya? Iya. Jadi proyek-proyek strategis nasional termasuk MBG ini pintu masuk untuk melakukan korupsi secara besar-besaran dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya duduk di pucuk pimpinan. Jadi 3 orang yang sekarang ditahan ini, Ketua Dadan, Wakil Ketua Lodewijk Posung, dan Wakil Ketua Sony Sanjaya ini kayaknya lebih mirip korban ketimbang pelaku ya? Iya, mereka sekaligus korban. Jadi dikorbankan untuk kepentingan korupsi secara besar-besaran. Walaupun yang aneh, kalau 2 wakil ketua dicokok sebagai koruptor, kenapa yang salah satu wakil lain, Nani SD, yang bukannya dicokok, tapi malah diangkat jadi ketua? Padahal kan nggak mungkin dia tidak tahu atau tidak terlibat. Saya kira ini bisa saja sebuah kekeliruan, tetapi juga bisa jadi karena perlu ada yang mengelola secara sementara ini. Mestinya Nani SD yang itu tidak langsung diangkat sebagai kepala BGN yang definitif menggantikan. Harusnya PLT. Karena
tidak tertutup kemungkinan Nani SD yang ini juga ikut terlibat. Ya. Bahkan Sony Sunjaya sudah mengidentifikasi ada 26 nama. Ya, nama-nama itu bisa saja terdiri dari orang dalam yang belum diungkap namanya dan juga sebagian besar orang luar. Ya, persis itu tidak fairnya gitu ya. Saya bisa bayangkan betapa kecewa, marah atau remuk redamnya dua wakil ketua dan dua wakil BGN ini ikut pesta bareng, pesta babi bareng kok cuma 3 orang itu yang kena, sementara yang satu melenggang dengan bebas. Karena keputusan pengadaan motor listrik, pengadaan TV, pengadaan sepatu, kaos kaki dan lain-lain itu bukan keputusan seorang Dadan. Tetapi ini adalah keputusan kolektif kolegial dari 4 orang atau 5 orang pimpinan MBG. Jadi tidak salah ya kalau program MBG itu saya bayangkan ya pikiran kriminal Jokowi itu bagaimana memanfaatkan anggaran yang besar itu bisa menggaruk dana besar. Ya semacam money laundry itulah ya. Jadi seolah-olah program yang istimewa kemudian tapi bisa dikelola di bawah presiden langsung ya. Betul. Ini uang korupsi dana APBN, dana anak didik yang sudah ditargetkan 20% itu dikorupsi, dicuci melalui MBG lewat Perpres ini. Jadi Perpres ini terlalu sederhana. Ya, seharusnya Perpres ini kalau kita lihat secara keseluruhan, dia tidak sanggup memikul beban kerjaan MBG ini. Bagaimana dengan penunjukan, kan ini kita tahu sekarang ya bahwa penunjukan yayasan-yayasan itu betul-betul terserah pengurus GBN ya. Nah, apakah itu bukan melanggar hukum juga? Kan mestinya untuk dana sekian di aturan pemerintah itu mengelola dana pemerintah yang di atas, ingat saya di atas 200 juta itu harus ada tender. Nah, ini gimana? Ya, ini makanya saya katakan tadi semua ketentuan norma-norma yang mengatur tentang mekanisme pengadaan, harus ada tender atau penunjukan itu dikesampingkan. Sehingga kita bayangkan hampir seluruh SPPG yang ada dalam jumlah ribuan ya, itu semua rata-rata yayasan baru. Ya. Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial itu harus diberdayakan lembaga kesejahteraan sosial yang sudah tumbuh berkembang di tengah masyarakat yang ada di berbagai provinsi dan kabupaten, jadi baik itu yayasan maupun koperasi. Memberdayakan organisasi masyarakat, yayasan-yayasan yang murni dibuat masyarakat. Betul. Untuk ikut bahu-membahu ya? Entah itu yayasan pendidikan, bisa juga diberi tugas mengelola dana MBG ini karena mereka langsung mengurusi gizi anak sekolah. Oke. Jadi nanti dalam proses pengusutan nih, kalau asumsi kita kejaksaan akan bekerja dengan independen, dengan serius. Apakah yayasan-yayasan yang menerima hibah dana MBG ini juga akan diperiksa juga menurut Anda? Nah, saya masih belum begitu yakin kejaksaan akan melakukan penyidikan dan penuntutannya secara tuntas terhadap sekian banyak pelaku yang sudah diancang-ancang akan dibongkar. Karena bagaimanapun kita tahu kejaksaan selama ini juga sering melakukan praktek tebang pilih. Ya. Banyak orang diduga terlibat suatu kasus korupsi, tapi dalam putusan final hanya beberapa orang tertentu yang dibawa ke persidangan. Mereka yang dikorbankan. Betul. Tidak tertutup kemungkinan dalam kasus ini pun bisa-bisa hanya 3 orang ini yang dipenjara. Karena itu jalan keluarnya kita meminta supaya KPK mengambil porsi dari sisa yang belum disentuh kejaksaan. Misalnya khusus mengenai yayasan-yayasan yang direkayasa untuk mengelola proyek MBG ini ditangani oleh KPK. Karena KPK berkepentingan dengan rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2025 kemarin, yang dia mengatakan bahwa ada 7 atau 8 pintu masuk potensi korupsi yang terjadi di dalam proyek atau program MBG ini. Tetapi himbauan, rekomendasi KPK ini tidak didengar. Ya, setelah hampir 1 tahun ini baru ternyata mungkin atas perintah presiden karena situasinya sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan, presiden memerintahkan untuk kasus ini diproses. Bayangkan kalau presiden tidak perintahkan kasus ini diproses, kejaksaan tidak akan ambil bagian dalam penanganan ini. Karena kejaksaan seluruh Indonesia juga tahu bahwa praktek korupsi itu sudah terjadi.
tapi dibiarkan. Bahkan sebelum pelaksanaan. Sebelum pelaksanaannya. Jadi terjadi pembiaran ini juga bagian dari, bisa saja ini skenario awal dari Jokowi. Skenario motivasi Jokowi. Jokowi. Nah, yang menarik tadi selain kemungkinan yayasan tadi usulan menarik itu. Jadi KPK mengambil alih. Bukan mengambil alih. Jadi yang kejaksaan sisa-sisa ini. Pada tataran elit puncak biarlah kejaksaan. Dia ambil di sisi yang lain, lapis kedua dengan pintu masuk 8 temuan dia. Nah, tapi yang menarik ide awal Anda tadi yang menyangkut bahwa ini yang harus diperiksa juga adalah Jokowi. Betul. Sebagai yang punya gagasan ya, jadi yang bertanggung jawab awal. Jokowi ini kan pada waktu dia presiden, dia juga kepala pemerintahan yang punya kekuasaan mengelola APBN. Ya, keuangan negara. Yang kedua, dia juga entah ada inspirasi dari mana. Kenapa hanya dengan Perpres yang terlalu menyederhanakan organisasi ini tanpa kontrol? Lembaga pengawasan di sini tidak ada. Pengawasannya hanya orang-orang dalam di antara mereka. Jangan-jangan skenario konspirasinya mirip ijazah ini. Jokowi maunya pokoknya saya mau program makan bergizi gratis yang simple, gampang. Nah, terus si Pratikno membuat usul, oh Pak keluarin Perpres saja. Nanti Pak Jokowi yang akan mengontrol sepenuhnya Badan Gizi Nasional dan sebagainya. Nanti Pak Prabowo akan melanjutkan. Jadi tinggal cincai aja lah. Kira-kira begitu. Ya, malah saya pikir untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara ini di Kejaksaan Agung, Kejaksaan perlu mengeluarkan cekal kepada Jokowi untuk tidak berpergian ke luar negeri, bahkan juga untuk mencegah dia berkunjung ke seluruh wilayah yang keliling itu. Yang mau keliling Indonesia. Karena dampaknya sangat buruk, karena kita tahu ya, korupsi yang terjadi triliunan ini korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi. Bahkan terakhir munculnya korupsi di BGN ini pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab dia. Yang kedua, dalam waktu dekat ini kalau saja kejaksaan menyatakan berkas dilimpahkan ke pengadilan, maka Jokowi kejaksaan, penasihat hukum terdakwa, dan juga hakim akan membutuhkan keterangan Jokowi yang memerlukan waktu lama. Sehingga itu akan mengganggu kalau dia sedang berada di luar kota Jakarta. Link kampanye politik. Ya? Betul, kampanye politik itulah yang akan, bisa saja itu menjadi salah satu cara untuk dia menghindar dari persidangan. Terus secara, ini kan extraordinary crime ya, korupsi besar-besaran di MBG ini, karena kan anggarannya kan setahun hampir 300 triliun ya. Nah pertanyaannya, selain yang sekarang diperbincangkan publik, yang terbuka ini kan soal memberikan izin, gimana mengutip 300 juta per izin SPPG, ya per titik 300 juta. Jadi kali sekian puluh ribu, belas ribu SPPG. Nah pertanyaannya, apakah ini kan ada lagi nih tindak-tindak pidana korupsi, misalnya soal belanja motor, belanja laptop, belanja kaos kaki, belanja ecek-ecek segala macam subsidi rumah untuk SPPG. Nah, itu nanti jadi satu dengan korupsi memberikan izin penyuapan itu, atau bisa dipisah. Jadi bisa dikumulasi tindak pidana korupsi yang dilakukan tiga pimpinan ini dengan bisa bertumpuk-tumpuk. Gimana itu? Jadi kalau saya baca dari Perpres ini, saya juga timbul tanda tanya besar. Kenapa di dalam Perpres ini juga mengatur bahwa badan ini bisa mengelola bisnis? Nah, alih-alih menjadi sehingga dari bisnis itu ya? Ini, itulah mungkin disalah tafsirkan oleh pimpinan MBG. Mereka boleh mencari keuntungan dari pintu masuk markup, kemudian meminta upeti atau wajib setor dari para SPPG itu ke atas. Yang dapat. Karena di sini juga ada bagian yang mengelola bisnis. Padahal ini kan soal kerja sosial. Tapi kok kenapa ada mengatur bisnis di sini? Jadi penanganan pihak kejaksaan ini kita minta supaya kejaksaan tidak boleh hanya terbatas kepada temuan mengenai markup pengadaan motor listrik dan lain-lain. Tetapi juga kebijakan-kebijakan yang menyimpang, ya, yang kemudian merugikan anggaran negara sebesar 300 triliun lebih selama 2 tahun berjalan ini harus ada pertanggungjawaban.
Jadi ini problem klasik itu ya, korupsi ketika regulator juga menjadi operator. Ya, regulator menjadi operator dan regulasi yang dibentuk itu bertujuan untuk membuka ruang. Iya. Sekaligus memberi pembenar, jadi alat pembenar bagi tindakan yang menyimpang. Dan masyarakat terlena karena ini atas nama program mulia, memberi gizi. Betul. Nah, salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi dalam kaitan dengan regulasi ini, saya lihat di dalam dua peraturan, satu peraturan pemerintah, satu peraturan presiden, terkait dengan proyek strategis nasional dan proyek-proyek lain yang bernilai strategis seperti MBG ini. Apabila terjadi korupsi dan sudah dilaporkan ke kejaksaan atau kepolisian, maka berkasnya harus dikembalikan ke instansi yang bersangkutan, diselesaikan secara internal mereka. Iya. Dan itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, yang kemudian ini misalnya, ini kan proyek yang betul-betul awur-awuran ya. Dalam arti begini, saya tentu bukan orang yang paham hukum ya, tetapi ini ada sebuah badan yang bisa mengelola anggaran yang jauh lebih besar dari kementerian-kementerian. Oh, betul. Nah, kemudian yang saya pertanyakan adalah program makan bergizi gratis, tetapi banyak belanja-belanja besar itu tidak ada hubungannya langsung gitu, kayak belanja kaos kaki. Itu dia. Nah, ini kejahatan yang apa ya, bertingkat-tingkat begitu Ya, ya? secara sistemik. Sistemik ya? Mulai dari atas, terus sampai ke tingkat bawah sama-sama melakukan, di waktu yang hampir bersamaan. Jadi, apakah ketua BGN, kemudian wakil-wakilnya dulu ketika diangkat itu mendapat jangan-jangan ini prasangka saja ya, skena teori konspirasi. Mereka itu memang diberi mandat untuk melakukan seperti itu, seperti kementerian, badan yang, tapi kemudian mungkin mereka harus bisa mengikis-ngikis anggaran supaya bisa dijadikan logistik politik. Paling nggak itu konsep Jokowinya begitu kan? Kira-kira gimana itu? Ini problemnya. Karena setiap lembaga semacam ini selalu dikatakan lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi ketika ada korupsi, baik kejaksaan, kepolisian, KPK itu semacam EWPKU untuk melakukan penindakan. Yeah. Kenapa? Karena badan ini adalah urusannya menjadi otoritas penuh presiden. Yeah. Jadi kalaupun ada korupsi, selama presiden tidak memberi sein, tidak mempersoalkan atau memberi perintah untuk ditindak, mereka tidak akan lakukan. Sebetulnya penyakit ini KPK, Kejaksaan, Polri udah tahu. Bahkan mereka ikut melakukan. DPR juga tahu dong ya? DPR juga tahu. Tapi mungkin yang tidak terlibat ini hanya KPK. DPR mestinya yang bisa menjadi alat kontrol. Alat kontrol. Karena ternyata sebagian orang-orang DPR juga dapat. Ini dua fungsi DPR sama sekali tidak berfungsi sebagai pengatur anggaran dan juga sebagai pengawas, tidak berjalan. Okay. Udah dana pendidikan udah dikorupsi melalui biaya untuk sekolah kedinasan, dikorupsi lagi untuk MBG. Iya, gara-gara soal ini di bawah aturan, di bawah kewenangan presiden, jadi semua institusi negara jadi mandek gitu. Stagnan. Nah, misalnya yang gini juga. Setahu saya, kalau ada kasus keracunan, ya, kan kita tahu ada lebih dari 30.000 anak didik, anak sekolah keracunan, lebih dari itu selama sekian bulan program MPG. Tapi tidak ada satupun yang dipidana. Padahal kalau saya pernah baca di media, ada satu kasus acara di masjid, kemudian ada keracunan, juru masak atau yang bertanggung jawab menyediakan makanan itu dilaporkan dan dipidana. Tapi ini ada 30.000 lebih, mungkin sekarang udah 50.000, tapi tidak ada juga. Apakah karena Kepres itu begitu sakti sehingga mengalahkan semua hal? Oh iya, karena apa? Karena semua instrumen penegak hukum itu juga merasa tidak, bahkan takut karena ini proyek presiden, ya. Maka kalau ini dilakukan suatu proses hukum akan imbasnya kepada posisi dia. Jadi ketakutan orang terhadap Perpres hari-hari ini sama dengan kita bayangkan di era Orde Baru kita takut dengan apa yang disebut inpres. Di berbagai tempat kalau ada tanah masyarakat, kalau udah di plang tanah ini berdasarkan impres. Oh, itu instruksi Presiden Soeharto.
orang takut melawan. Nggak bisa disentuh ya? Nggak bisa disentuh. Sama halnya dengan ketakutan orang ketika ini semua diperpreskan. Dan perpres yang dikeluarkan oleh Jokowi, bahkan sekarang mungkin juga diikuti oleh Prabowo ini, cantelannya pasal 4 UUD 45 tadi. Kalau selaku kepala pemerintahan. Ya, kalau menurut Bang Petrus, Prabowo ini kecolongan nggak dengan skema Jokowi? Atau dia tahu bisa dipakai untuk menggait keuntungan? Malah lebih brutal lagi. Oh gitu? Gimana itu? Ya, kita lihat saja dengan seperti soal ini ya. Atau kita lihat saja misalnya mengenai ada beberapa orang yang sudah mengungkap juga di berbagai media. Presiden ini melakukan penyimpangan dulu, kemudian aturannya dibuat belakangan. Maksudnya ada aturan ya, baru seperti pengangkatan Teddy. Diangkat dulu, baru undang-undangnya di otak-atik. Ya, di otak-atik belakangan. Jadi atau sepanjang dibuat peraturan laksanakan. Jadi kalau boleh saya simpulkan secara personal, mungkin pemerintahan Prabowo tahu soal kekacauan konsep atau skema BGN ini, MBG ini, tapi kayaknya sengaja malah dimanfaatkan juga gitu ya. Nah, jadi bukan kena getah ya, tapi juga ikut makan getah. Makan getah. Bagaimana kira-kira nasib 3 orang yang sekarang harus menanggung satu kesalahan sistemik, kesalahan pemerintahan ini? Nah, 3 orang ini selain harus bertanggung jawab, mereka juga sebaiknya secara jujur membongkar siapa saja yang terlibat, siapa otaknya, dan kemana saja orang-orang itu mendapatkan manfaat dari anggaran ini. Ada pertanyaan menggelitik, mereka dikorbankan karena tidak setor, itu kira-kira gimana? Ya bisa juga, maksudnya setor tapi tidak semuanya. Setor itu pasti. Setornya terlalu kecil. Kalau tidak setor udah lama dipecat ini. Oh gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi dengan penjelasan yang begitu gamblang dan ini betul-betul kekonyolan pemerintahan yang ini akan tercatat dalam sejarah Indonesia, pernah ada pemerintahan dan sialnya pemerintahan Prabowo. Kalau kita Jokowi udah tahu lah. Jadi Prabowo terjebak secara sukacita untuk melanjutkan konsep bagaimana merampok anggaran APBN untuk kepentingan politik ya. Tetapi mungkin nggak apa yang harus dilakukan misalnya agar BGN ini dibubarkan dan kemudian MBG bisa dievaluasi total sehingga dimoratorium dulu, dihentikan dulu atau enggak? Jadi MBG harusnya di-stopkan, dihentikan secara permanen, dan kalau ingin mensejahterakan rakyat kecil yang miskin, terutama yang terkait dengan anak didik, kembalikan kepada Kementerian Sosial yang tugas dan wewenangnya sudah diatur secara jelas dan terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesetaraan sosial. Instrumen-instrumen yang menangani masalah sosial kemasyarakatan kita, masalah kemiskinan, kemelaratan, masyarakat yang dalam kerentanan sosial, itu semua sudah diatur. Masyarakat yang kurang gizi harus diapakan, itu semua diatur dan melibatkan peran serta masyarakat. MBG versi Jokowi berdasarkan Perpres ini tidak melibatkan peran serta masyarakat, sehingga itu eksklusif menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Itulah bagaimana negara ini dirusak Jokowi. Negara ini dirusak, negara ini dirugikan ratusan bahkan bisa saja ribuan triliun. Dan dalam situasi rusak-rusakan ini dia bisa melenggang. Dia mau keliling Indonesia mencitrakan diri. Memastikan anaknya nanti bisa berlanjut membangun dinasti politik. Itu yang masyarakat dan pemerintah daerah cekal untuk kehadiran Jokowi dimanapun. Kawan netizen, poin terakhir dari Bang Petrus ini penting ini. Jadi ada orang yang mestinya ikut bertanggung jawab karena telah mengkonsep satu program yang nama judulnya mulia, tapi sebenarnya di balik judul mulia itu ada niat-niat buruk untuk menggarong kekayaan negara secara gampangan, money laundry, berdalih gizi. Tapi dia bulan-bulan ini dan beberapa bulan ke depan akan keliling Indonesia dengan egoisme politiknya untuk memastikan dinasti politiknya terus berlanjut dan putranya yang sekarang jadi wakil presiden akan berlanjut bisa memimpin negara ini. Dan untuk Pak Prabowo saya rasa akan sangat stres ya menghadapi ini. Nggak tahu juga kalau abe-abe saja, tapi program ini adalah salah satu program
yang akan membuat politik Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo tercatat tentang kekacauan konsep pemerintahan dan bagaimana kekuasaan disalahgunakan. Kita bertemu kembali dalam dialog lain di Bedah Kasus. Salam, terima kasih.